Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan selagi kita ringan langkah untuk mendatangi rumah Allah, orang itu akan mendapat limpah rahmat Allah yang tiada tara ya. Oleh itu kita selalu baca doa masa masuk masjid, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunlah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kita masih bersama fadilat doa Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita berangkat ke poin 11 ya. Kita sudah bincang sampai poin 10. Poin 11, si hamba yang bertawakal Allah akan menjaga dan mengurus dengan baik. Tawakal ya. Tawakal kita akan belajar juga. Karena tawakal itu sudah masuk dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang bahasa yang dipinjam itu, yang namanya dipinjam, kadang-kadang penyerapannya tidak penuh. Maka perlu diserapkan makna, kalau boleh sepenuh-penuhnya ya. Tawakal artinya menyerahkan perihal kita kepada Allah setelah berusaha dengan maksimum. Tawakal berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan lengkap usahanya. Kalau tidak lengkap usahanya, bukan tawakal namanya, tawakal. Beza ya, opposite kepada tawakal, tawakal. Ta, waw, alif, kaf, lam, tawakal. Yang betul ta, waw, kaf, lam. Kafnya sabdu, tasydid, syaddah, tawakkal. Subhanallah. Orang tuh kalau dia bertawakal kepada Allah, dia akan bertahajud. Karena salah satu usaha orang bertawakal itu tahajud. Orang tuh kalau dia bertawakal kepada Allah, bila Allah memanggilnya datang ke rumahnya, dia akan datang. Dia tak tidur waktu salat, dia tak tidur waktu azan. Bertawakal berserah dengan usaha yang maksimal ataupun maksimum. Kalau orang itu bertawakal kepada Allah, dia rajin berzikir, dia rajin baca Quran, dia rajin menambah ilmu. Begitu dia ya. Orang yang bertawakal akan dijaga Allah. Tengok surah At-Talaq ayat 3. Surah At-Talaq ini penghujung juz 28 ya. Penghujung juz 28. Sebelum surah At-Tahrim. Tengok ayat 3 di sana. Surah At-Talaq. Apa dicakap di sini? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jaga dengan baik. Kalau makna literalnya, cukuplah Allah itu. Artinya Allah akan jaga dengan baik. Allah lebih tahu kemaslahatan orang itu daripada orang itu sendiri. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, dia sadar, dia yakin bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Lalu dia berserah. Orang yang tidak bertawakal, dia tidak tahu dia bahwa Allah itu memerlukan
dia bertawakal. Orang yang tidak bertawakal dia tidak tahu bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya. Lalu dia kadang-kadang menjauhi Allah, kadang-kadang membuat benda yang merupakan Allah tak suka, Allah murka. Subhanallah. Kalau kita lihat dalam ayat lain nanti, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai, menyayangi orang yang bertawakal. Baiklah ya. Poin 12, terbukti dari jalur perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas itu ya, doa asa rabbi an yahdiyani sawa sabil di atas termasuk doa mustajab. Kalau kita lihat jalur ceritanya, kita ada cerita 2 hari yang lalu ya, bahwa ini termasuk doa mustajab. Asa rabbi an yahdiyani sawa sabil, asa rabbi an yahdiyani sawa sabil, termasuk doa mustajab. Si mukmin bukan hanya berdoa di kala susah, karena Nabi Musa dalam jalur cerita itu membaca doa ini waktu kesusahan, waktu baginda dalam menghadapi kesusahan. Kita bukan berdoa waktu susah saja, justru doa ini juga bermaksud agar si hamba sentiasa dalam penjagaan Allah. Itu maksudnya supaya Allah selalu menjaga kita. Ayah dia nih menuntun aku, menunjuki aku jalan yang betul. Malah Allah sentiasa memberi apa yang terbaik. Kita kena yakin bila kita berserah kepada Allah, Allah tetap memberi yang terbaik, insyaallah. Walaupun pada zahirnya kelihatan tak baik, walaupun pada zahirnya kelihatannya musibah, sebenarnya kadang-kadang di balik musibah itu banyak keuntungan, banyak yang baik. Poin 14, jika doa ini dibaca di kala senang, kalau kita rajin membaca waktu kita senang, akan menjadikan keadaan kondisi si hamba semakin baik dan menjadikan zikir Anda waktu susah diperhatikan dengan baik. Dalam hadis disebutkan, siapa yang ingin doanya didengar waktu dia susah, banyaklah berdoa waktu dia senang. Beribadatlah kepada Allah waktu kita senang, bila kita susah, senang didengar doanya. Bahasa Arabnya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Bukan dah sakit, bukan dah masuk hospital barukan berdoa, barukan solat hajat, tolong solat hajatkan, tolong baca yasin kan. Itu enggak begitu yang terbaik. Yang terbaik waktu kita sehat, kita baca yasin, ya Allah tolonglah jaga kesehatanku ini ya Allah. Mudah-mudahan tak payah saya nanti ditahan di hospital. Macam cerita seorang muslimah zaman dulu tuh ya, doanya apa? Doanya supaya dia meninggal masa puasa. Bijak doanya itu. Artinya apa? Badannya sehat, dia berpuasa. Bukan dia cakap, ya Allah berilah saya husnul khatimah. Lebih dari husnul khatimah. Ya Allah, saya ingin meninggal masa puasa. Dia pun rajin puasa, rajin baca Quran. Dia puasa, dia baca Quran. Akhirnya dia meninggal masa puasa dan baca Quran. Ayat yang dibacanya itu pula timingnya sangat sesuai dengan hajatnya. Surah Al-An'am, dia baca surah Al-An'am, subhanallah, lahum darus salami inda rabbihim, ayat 127, ayat halaman 144 suratul An'am. Halaman 144 suratul An'am ayat 127, si muslimah ini berdoa kepada Allah supaya meninggal masa dia berpuasa. Artinya doa itu sangat bijak sekali. Kita boleh berdoa ya Allah saya ingin meninggal, hari saya meninggal itu saya masih datang ke rumahmu ya Allah, memenuhi panggilan azanmu. Macam kita cerita sahabat kita yang meninggal, lepas sembahyang subuh meninggal di masjid. Subhanallah. Belum batal lagi ya. September 2020 kawan baik amban, teman baik meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Artinya dia sehat. Orang ini dia sehat, dia puasa, dia baca Quran. Quran yang dibacanya itu menunjukkan Allah memenuhi janjinya.
Ayat 127 ya. Boleh baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk mereka jannah Darussalam. Darussalam itu nama jannah. Tersedia untuk mereka jannah Darussalam pada sisi Allah, pada sisi Ar-Rabb. Wa huwa waliyuhum. Sememangnya andangnya Allah itu wali. Kita ada cakap kemarin wali ya. Kita kena faham wali, kita kena faham al-maula. Andangnya sememangnya Allah itu yang mengurusnya, yang menjaganya. Wa huwa waliyuhum. Sememangnya Allah itulah yang menjaga mereka bima kanu ya'malun, berkat usaha mereka bakarih bajarih balurih. Dia taat, dia puasa, dia baca Quran, dia tahajud. Akhirnya dia memetik buah manis usahanya bakarih bajarih balurih. Bima kanu ya'malun, dengan berkat kegigihan dan usahanya selama ini. Subhanallah. Baik. 14. Jika doa ini dibaca dikala senang, akan menjadikan keadaan dan kondisi si hamba semakin baik. Kalau dibaca di waktu susah, dia akan diperhatikan dengan baik. Ingin doa dikabulkan Allah waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita terdesak, dekatkanlah diri kepada Allah waktu kita senang. Jangan tahan untuk baru tangadah. 16. Sangat baik jika dibaca semasa solat. Baik kalau ayatnya dibaca waktu solat setelah baca Fatihah, dan sebaiknya dibaca berulang kali. Ayatnya dibaca selengkapnya seperti yang tertera di bawah ya. Kemudian ayat doa ini dibaca mengikut keselesaan dan kesesuaian tanpa had. Katalah kita solat, lepas baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Bacalah ikut kesesuaian dan keselesaan, ikut hajatnya juga. Boleh juga dibaca semasa sujud dengan maksud berdoa bagi perkara yang dihajatkan. Nak baca waktu sujud jadi doa sujud juga boleh, tapi karena diniatkan sebagai doa. Dijadikan juga doa zikir wirid kegemaran Anda, sering dibaca masa berjalan, masa duduk, masa melimpang, masa bekerja yang sesuai lah ya, jangan kerja yang tak sesuai. Masa drive, pergi masjid, balik masjid, pergi kerja, balik kerja, antara anak, pergi klinik, menunggu giliran di klinik. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Zikir doa ini terdiri pada 23 huruf, kita dah sebut kemarin ya. Satu huruf bernilai 10. Dalam seminit kita boleh mungkin mencapai sasaran 20 kali. Berarti 1 minit nilainya 4.600 kebajikan biiznillah. Kalau Allah tu menolong dia. Biiznillah artinya apa? Kalau orang tu ditolong Allah, dia mudah membuat yang baik. Kalau orang tu tidak ditolong Allah, susah membuat yang baik, mudah membuat yang tak baik. Boleh memegang benda dia pegang berjam-jam, tak tentu apa yang dia lihat. Kadang tak ada nilai, kadang ada sampah maklumat yang dia lihat. Tapi tak boleh bibirnya bergerak, berdoa, menagih hidayah Allah. Karena Allah tak tolong dia, biiznillah, kalau Allah tu menolong dia dengan seizin Allah. Biiznillah tu sangat mahal tu ya. Mahal tu. Biiznillah sangat banyak disebut dalam Al-Quran. Biiznillah, nak kita lihat satu contoh.
Tengok surah Ibrahim, penggunaan biiznillah dalam surah Ibrahim ya, sesurah-surah Ar-Ra'd. Tengok ayat 255, ayat 1 surah Ibrahim. Boleh kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Biizni rabbihim itu sama dengan biiznillah. Kadang-kadang biizni dia cakap, kadang-kadang biiznihi, kadang-kadang biiznillah, sama tu. Alif lam ra, kitabun. Al-Quran ini kitab yang agung, kitab yang mulia, kitab yang hebat. Anzalnahu ilaik, Allah turunkan kepada Muhammad. Untuk apa? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan umat manusia. Oh, sayalah itu. Sayalah itu. Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan umat manusia minadh dhulumat, dari kegelapan yang berlapis-lapis, ila nur, menuju nur yang bercahaya, biizni rabbihim, dengan izin Allah. Orang tu kalau diizin Allah dia berinteraksi dengan Al-Quran supaya dia keluar daripada kegelapan. Hidup ni gelap. Lidah yang tidak membaca Quran, kehidupan yang jauh dari Quran, rumah yang tidak ada Al-Quran, gelap, zulumat. Kalau tak ada Quran di rumah itu didengar, apa kerja penghuni rumah? Tengoklah zaman sekarang ya, apa yang dipegangnya kalau dia tidak pegang Quran? Gelap hidupnya. Gelap. Macam mana nak terang? Berinteraksi dengan Al-Quran. Macam mana nak berinteraksi? Kalau Allah izin, bukan suka-suka. Satu contoh ya. Tengok lagi contoh. Balik satu halaman ke depan, ayat 23. Ayat 23 surah yang sama, surah Ibrahim, halaman 258. Wa udkhilal ladzina amanu. Boleh dibaca ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Allahumma ja'alna minhum. Dimasukkan mereka yang beriman dan beramal saleh ke dalam jannat yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Mereka kekal di dalamnya biizni rabbihim, dengan seizin Allah. Subhanallah, subhanallah. Nak tengok lagi biizni, boleh juga tengok dalam surah Ali Imran. Dalam Quran paling banyak disebut biizni rabbihim. Subhanallah. Tengok halaman 56. Halaman 56 ayat 49. Di tengah-tengah, wa rasulan ila bani Israel. Ini cerita Nabi Isa ini, cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu rasul kepada Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Biiznillah ya. Kalau biizni, tengok halaman 126.
cerita Nabi Isa juga, halaman 126 ayat 110. Iz qala Isa bin Maryam. Ini cerita Nabi Isa masih. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allah ya Isa bin Maryam uzkur ni'mati. Ya Isa bin Maryam uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa iz takhluqu minat tini ka hayatit tayri bi izni fatanfukhu fiha fatakuna tayran bi izni wa tubri'ul akmah wal abrasa bi izni wa iz tukhrijul mauta bi izni wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayinat faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Tengok biizni. Tadi biiznillah. Dalam ayat yang kita sorot biizni rabbihim. Jadi biiznillah ya. Biiznillah sangat penting. Dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan pertolongan Allah, dengan limpah kurnian Allah. Kenapa mau datang ke masjid? Biiznillah. Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak nampak jalan ke masjid. Enak tidur daripada beribadat. Poin terakhir 19, membaca Al-Quran dan berzikir mengungguli doa. Bila orang itu mau membaca Quran, Allah akan tunaikan hajatnya lebih daripada dia berdoa. Bila orang itu mau berzikir, terutama zikir dari Al-Quran ya, Allah akan tunaikan hajatnya lebih dari berdoa. Dalam hadis disebut, dalam hadis-hadis kudusi itu ya, katanya apa? Man syaghalahul Qur'anu wa zikri an mas'alati a'taitu afdal ma'utiyas sa'ilin. Orang yang rajin baca Quran, rajin berzikir, dia akan mendapat hasil lebih daripada orang yang banyak berdoa tapi tidak baca Quran. Baiklah ya, kita lihat ada tadi lampiran yang baru diagihkan. Ini keterangan kepada cerita yang kemarin supaya kita lebih mencintai Allah. Apa tajuknya? Menjalani cinta sang pencinta Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Maula ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir disebut dalam surah Al-Hajj ayat berapa kemarin? Ayat 7 berapa ya? Al-Hajj kemarin disebut ayat terakhir dalam suratul Hajj ayat 78 barangkali ya. Tengok ayat tentang Allah itu sebagai maula. Simak lagi semula sebelum surah Al-Mu'minun di penghujung juz 20 penghujung juz 17. Betul ayat 78 ya. Wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu maula. Maka kita akan selalu menyebut Allah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Maula artinya apa? Pelindung. Maula apa artinya? Kekasih, penolong. Ini cerita Syekh Junaid. Kita buat dengan edisi susunan sendiri ya. Kita ingat ceritanya, seorang istri mengadu kepada Syekh Junaid yang hidup abad ke-9 Hijrah ya, sampai abad ke-10. Syekh katanya, suami saya mau kawin lagi, tolong kasih saya pencerahan macam mana baiknya. Kata Syekh, kasih laluan saja. Baru satu istrinya kan? Ya kasih saja jalan. Lapangkan saja jalannya. Kata Syekh katanya, kalaulah dibolehkan membuka tutup mukaku ini, kalaulah Syekh tengok wajahku, betapa Allah memberi aku paras muka yang cantik. Orang yang istrinya seperti aku ini tidak mungkin mencari perempuan lain. Kata si wanita tadi. Mendengar komentar itu, Syekh Junaid
pingsan. Kenapa dia pingsan? Dia tengok manusia, tapi dia berinteraksi dengan Allah. Di depannya wanita yang bermasalah, tapi dia dapat message dari Allah. Ini ceritanya ya. Kita lihatlah apa message-nya nanti. Maksud si istri yang gundah gulana ini bahwa suaminya ingin berkahwin lagi. Lalu beliau mendatangi Syekh Junaid sembari bercurhat bagi menemukan kejernihan dan jalan keluar terbaik. Syekh meyakinkan bahwa tak usah dihalangi hasrat si suami tersebut, katanya. Lantas si istri menjelaskan bahwa Allah menganugerahi beliau paras muka yang cantik. Malah menambahkan bahwa jika dibenarkan dalam agama si lelaki bukan mahram seperti Syekh Junaid menatap wanita ajnabiyah, wanita asing yang bukan mahram, niscaya beliau akan membuka purdahnya supaya Syekh menyaksikan sendiri kecantikan anugerah Allah pada si istri ini. Maksudnya tidak mungkin si suami yang memiliki istri secantik beliau tak mungkin teringin lagi mencari istri kedua. Itu maksudnya. Lantas apa yang terjadi? Syekh Junaid pingsan tak sadar diri. Setelah dia sadar, dia ditanya dan menjelaskan bahwa mendengar keluhan si istri yang gundah gulana ini, Syekh seakan-akan menerima ilham dari Allah, seolah-olah Allah menjelaskan sekiranya di dunia ini dibukakan hijab bagi manusia untuk menatap wajah Allah Al-Maula Subhanahu wa taala, niscaya manusia akan sangat kagum menyaksikan keindahan wajah Zat Allah Al-Maula Subhanahu wa taala yang memiliki Al-Asmaul Husna. 99 nama yang indah bagi Allah. Malah tak mungkin cinta manusia kepada Allah berbelah bahagi dengan sesuatu yang lain. Kalau Allah telah memanggil Allahu Akbar, mesti datang. Kekasih yang melagau kenapa tidak didengar? Kenapa tidak disahut? Maksudnya cinta manusia akan maksimum hanya kepada Allah sahaja, tiada duanya. Tiada penyimpangan cinta kepada selain Allah. Tidak ada mungkin menyimpang cintanya. Tidak mungkin cintanya menyimpang di tempat tidur waktu azan. Sememangnya cinta mukmin kepada Allah sungguh maksimum. Tengok Al-Baqarah 165 ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini Allah menyanjung orang beriman. Orang beriman itu sepatutnya cintanya kepada Allah maksimum. Ayat 165 halaman 25. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, di tengah-tengahnya ya. Ayat-ayatnya wa minan nas, awal ayatnya. Wa minan nas. Boleh dibaca sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Yang di highlight وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Cinta orang beriman kepada Allah itu maksimum. Kalau dia benar-benar cinta, tidak mungkin berbelah bahagi. Allah Al-Maula tidak menerima cinta yang berbelah bahagi, apatah lagi penyimpangan cinta. Tengok surat Taubah ayat 24, terjadi penyimpangan cinta di sana. Cintanya terpesong. La haula wala quwwata illa billah. Halaman 192. Bukan 190. Halaman 190. Boleh dibaca. Qul in kana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini ada penyimangan cinta terhadap apa? Abaukum, ayah ibu datuk nenek. Abnaukum, anak menantu dan cucu cicit.
ikhwanukum saudara mara, azwajukum istri atau suami, wa ashiratukum keluarga, wa amwalun iktaraftumuha harta benda, rumah, kendaraan, duit dan lain-lain sebagainya, wa tijarah bisnis yang kamu bimbang merugi, wa masakinu tardawnaha rumah yang indah yang selesai dia tinggal di dalamnya. Kalau orang tuh mengutamakan faktor-faktor ini lebih dari Allah, ahabba ilaikum minallah, kamu lebih menyukainya daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah, tunggulah azab Allah. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dicap sebagai fasik itu orang yang terjadi penyimpangan cinta ya. Si mukmin sangat perlu menikmati dan menyelami cinta Allah terhadap dirinya dan sekalian hamba. Tengok surah Maryam. Ini ayat-ayat cinta nih. Ini penting sekali ya. Tengok surah Maryam sebelum surah Thaha. Surah Maryam di hujung. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Di atas sekali ya. Ayat 96 ya. Halaman 312. Halaman 312. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Si mukmin yang beramal saleh, orang itu akan disayang oleh Allah. Allah sayang sama Anda. Jangan tidak menyelami cintanya Allah kepada Anda. Demikian juga dalam surah Maidah ayat 54 boleh dilihat nanti ya. Malah perlu menelaah ayat-ayat kalamullah dan hadis mahabbah. Mahabbah itu cinta ya. Mahabbah itu cinta. Biiznillah, dengan izin Allah. Demikian juga doa-doa mahabbah, doa cinta yang sangat menyentuh dan menggugah hati si mukmin yang menambahkan cinta ilahi dan murni dalam lubuk hatinya. Ini doanya. Doa yang diajar Rasulullah, yang diajar Allah kepada nabinya, doa cinta ya. Allahumma inni itu tambahan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, dikau kurniailah saya kemanisan mencintaimu ya Allah. Kemanisan mencintai para pecinta yang mencintaimu dan mencintai amal ibadat yang mendekatkan diri untuk mencintaimu ya Allah. 3 cinta ya. 3 cinta yang diminta. Cinta Allah, cinta orang yang mencintai Allah, cinta sarana cinta. Jadi mesti ada di hati kita orang yang mencintai Allah. Sama ada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, lalu kita baca karyanya, kita pelajari karyanya seperti Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, kita mencintai beliau, kita semak karyanya, kita baca karyanya supaya kita juga mencintai. 3 cinta ya. Cinta Allah, cinta pencinta, dan cinta sarana cinta. Sarana cinta apa? Masjid. Sarana cinta apa? Ilmu. Sarana cinta apa? Al-Quran. Sarana cinta salat tahajud, salat berjamaah, segala ketaatan, dan menjauhi punca-punca cinta tadi luntur. Baik, kita baca doa ini sama-sama 3 kali. Mudah-mudahan saat kita baca sendirian mudah didengar oleh malaikat dan diproses oleh Allah sendiri ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan kita baca 3 kali doa Nabi Musa alaihissalam. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walhamdulillahil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin.
اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا جميعا كما حفظت بعبادك الصالحين اللهم احفظنا جميعا كما حفظت بأوليائك المتقين اللهم احفظنا جميعا كما حفظت بأوليائك المقربين اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وأنت بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إلى ما صرنا من أصحاب القبور يا مجيب السائلين اللهم ارحمنا جميعا إذا ما صرنا من أهل القبور يا مجيب السائلين واجمعنا وأحبابك تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مولانا يا ستار يا غفار يا عزيز يا مولانا يا ستار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.